Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kali ini anak-anak kita lanjutkan pada pembelajaran 6 pada tema 3 subtema 2. Ya anak-anak, mari kita awali pembelajarannya ini. Kita diawali dengan ayo berdiskusi. Nah, ada bacaan judulnya Aneka Wujud Benda Sebagai Anugerah Tuhan. Ya, kita baca dulu ya, kita baca sama-sama. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Nah, ini ada bagan ya. Berdasarkan wujudnya, memiliki sifat, terus contohnya. Nah, bagan ini kita isi ya dengan nama benda. Misal ya, nama benda di sini kita tulis penghapus ya. Bendanya penghapus ya. Wujudnya bagaimana penghapus? Ya, wujudnya tentu apa? Kalau bukan wujud benda itu 3 kan ya. Ada padat, ada gas, ada cair. Penghapus itu yang mana ya? Ya, penghapus adalah wujudnya padat ya. Berdasarkan wujudnya maka ini padat. Sifatnya bagaimana? Benda padat, sifat benda itu hanya 3 ya. Dipilih di antara 3 ini, yaitu tetap ya, bentuk tetap. Jadi wujud benda itu ada bentuk, berikutnya adalah menempati volume ya, bentuk dan volume ya, bentuk dan volume. Kalau penghapus bagaimana bentuknya? Bentuknya tetap ya. Terus bagaimana
volumenya, ya, volumenya tetap, ya. Jadi untuk mengetahui sifat benda itu hanya ada dua, ya, yaitu bentuk dan volume, ya, bentuk dan volume. Untuk benda penghapus, ya, yang merupakan itu benda padat, berarti bentuk dan volume tetap, ya, sifatnya wujud bendanya padat, ya, biasa wujudnya padat, sifatnya adalah bentuk dan volume atau ukuran tetap, ya, contohnya penghapus, ya. Sekarang berikutnya wujudnya gas. Gas sifatnya bagaimana? Nah, gas sifatnya bentuk dan volumenya bagaimana? Bentuk dan volume berubah, ya. Bentuk berubah, volume juga berubah. Itu sifat benda gas. Contohnya adalah apa? LPG, asap, udara. Itu contoh benda gas. Terus ada wujudnya cair. Cair memiliki sifat bagaimana? Bentuknya berubah, volume tetap, ya. Bentuk berubah, volume tetap. Contoh benda cair itu ada kecap, air, minyak, ya, itu benda cair semua. Nah, jadi Nana sifat benda itu ada dua saja. Ada yang semuanya tetap, ya, bentuk tetap, volume tetap, itu benda padat. Ada yang semuanya berubah, bentuk berubah, volume berubah, itu benda gas. Ada yang bentuknya berubah tapi volumenya tetap, maka itu adalah benda cair. Ya, itu mengenai wujud dan sifat benda. Berikut anak, mari kita melakukan sebuah pengamatan, ya. Lakukan secara berkelompok, ya. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang temukan pada tabel berikut. Lokasi pengamatan, misalnya di rumah, benda yang diamati, ya. Ini bisa di rumah ada kursi, meja, handphone, ya. Apalagi alat tulis, ada buku, ya. Televisi, ya, di rumah. Ada kipas angin, ya, yang ada di rumah, ya, ada mesin cuci misalnya, ya. Nah, bahan pembentuk, ya, tadi ada meja, bahan bentuknya apa? Kayu. Kayu wujud bendanya apa? Padat, ya. Fungsi bendanya untuk apa? Kursi, meja untuk tempat barang-barang. Nama benda kursi. Nah, bahan bentuknya apa? Bisa kayu, bisa besi, dan macam-macam, ya. Ya, ini nanti bisa dipelajari di rumah. Silahkan untuk mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar rumahmu, ya. Nah, berikutnya setelah mengamati tadi anak-anak, nah sekarang kalian bentuk sebuah cerita, ya, tentang wujud benda tadi. Tentu ketika kalian tadi melakukan pengamatan, itu bisa dibuat sebuah cerita, ya. Nah, silakan bisa kerjakan secara mandiri, ya. Nanti coba menulis sebuah cerita dengan penulisan huruf besar dan tanda baca yang tepat, ya. Perhatikan huruf besar biasanya untuk awal kalimat. Ya. Manfaat benda beraneka wujud, ya. Silakan ini contoh untuk membuat cerita, ya. Manfaat benda beraneka wujud, tadi ada benda padat, benda cair, benda gas, ya. Dibuat sebuah cerita di sini. Baik anak, kita lanjutkan. Sekarang kita ayo berlatih, ya. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada nggak timbangan yang bukan benda padat, ya? Tentu semua benda padat, ya. Benda cair tidak mungkin bisa digunakan untuk menimbang. Benda gas juga tentu tidak bisa, ya. Nah, baik, perhatikan sekarang di sini ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ya, kemarin sudah kita pelajari, ya. Ada kilogram sama gram. Kilogram dan gram ini satuannya ribuan.
Nanti ada gram ke ons. Nah, gram dan ons ini satuannya adalah ratusan ya. 1 on itu sama dengan 100 gram ya. Baik, sekarang kalian perhatikan. Lakukan percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Nah, 1 kg itu ukurannya sama dengan 1000 gram. Ya. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Ya. Sudah kita pelajari kemarin ya, bahwa kalau 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, saja sekarang kita ini ingin membuktikan apakah benar, begitu ya. Nah, ini anak ini ukurannya ons ya. Bila angkanya mulai dari 10, 20, 30, 40 sampai 50 ya. Bukan dari 0 ya. Bukan dari 0 tapi langsung ke 10. Gula 1 kg itu di sini menunjuk 10 ons ya. 1 kg sama dengan 10 ons. Berikutnya beras 1 kg di sini menunjuk 1000 gram. Ya. Yang dituju sini adalah 1000 gram. Berikutnya tepung 1 on. 1 on di sini sama dengan 100 gram. Ya. Nah, anak yang perlu kalian perhatikan di sini ya. Di sini ada 10 ons ya, sama dengan 1 kg atau 1 kg sama dengan 10 on. Jadi kilo ke on ini puluhan ya, satuannya adalah puluhan. Itu yang diperhatikan ya. 1 kilo sama dengan 10 on. Berarti kalau 10 on sama dengan 1 kg. Kalau dari kilogram ke gram itu ribuan. 1 kg sama dengan 1000. 1000 kg sama dengan 1 kg. Kalau dari ons ke gram itu ratusan ya. 1 ons sama dengan 100 gram. 100 gram sama dengan 1 ons. Nah, ini yang kalian perhatikan ya. Baik. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 on ya. Ini ya tadi ya. 1 kg ini sama dengan 10 ons ya. Gambar 2 menunjukkan 1 kg sama dengan 1000 gram ya. 1 kg ini sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan 1 ons sama dengan 100 gram ya. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30. Kira-kira kalau berat badan Udin itu menggunakan ukuran ons, apa kilogram, apa menggunakan gram. Nah, berat Udin misalnya, berat badan Udin adalah 30 gram. Kira-kira benar apa salah? Atau begini, berat badan Udin adalah 30 ons. Nah, apakah benar? Atau begini, berat badan Udin adalah 30 kg. Ya, mana yang tepat ya? Ya. Tentu yang tepat adalah 30 kg. Ya. Ukuran Udin tidak mungkin berat badannya hanya 30 gram atau hanya 30 ons, tidak mungkin. Tapi yang tepat adalah 30 kg. Ibu membeli telur seberat 1 apa kira-kira? Apakah 1 ons? Apakah 1 gram, apa 1 kilogram? Ya. Nah, anak, saya perhatikan kembali di sini ya. Ternyata ons ini tidak ada yang 1 ya. Mulai dari berapa ini? 10, puluhan semua ya. Kalau gram ribuan semua. Nah, kalau kilo ya, kilo. Nah, ternyata kilo ada yang 1 ya. Tapi di sini tidak ditunjukkan anak-anak ya, 1 kilo. Kemarin sudah kita pelajari kan. 1000 gram itu berarti 1 kilo ya. Di sini kan semuanya kan tidak ada, ini semua ons sama gram ya. Kalau yang sebelumnya kemarin yang sudah kita pelajari di pembelajaran 5 itu kilo ya. Makanya ada mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Nggak ada yang ratusan, tidak ribuan ya, pada kilo itu ya. Nah, berarti anak-anak kira-kira ibu beli telur ini beratnya 1 apa? Ya, 1 kilogram.
ya, karena dalam kilo tidak ada yang kita pelajari ya, kita pelajari kemarin, kilo itu hanya pada ukuran satuan. Ya tentu ada anak-anak sampai 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo ya ada juga. Hanya itu tentu kalau misalnya ibu beli telur 10 kilogram ya tentu telurnya sangat banyak. Kalau pabrik atau membuat kue yang banyak tentu bisa. Misalnya pabrik kue itu 10 kilogram ya. Nah, kalau beli telur kalau begitu ini yang pas adalah 1 kilogram. 1 on ya tentu tidak tepat ya. Tidak tepat karena 1 on itu sangat sedikit. Berikutnya, berat cincin ibu adalah 3 apa? Apakah 3 kilogram? Coba bayangkan cincin anak-anak. Cincin ya. Tahu nggak cincin dipakai di mana? Di tangan ya. Apakah mungkin cincin di tangan ibu itu beratnya sampai 3 kilogram atau 3 on? Tidak mungkin ya. Tentu menggunakan ukuran berat yang ringan yaitu gram. Jadi ini 3 gram ya. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah, ayo ini kira-kira on apa kilo apa gram. Ingat ons. Nah, ingat ons di sini ons ukurannya puluhan. Gram itu ribuan atau ada juga yang ratusan ya. Nah, ini kalau ratusan ini gram apa ons apa kilo? Ya, tentu ini yang gram ya. 250 gram. Baik, kita lanjut anak nomor 5 ini. Ibu memerlukan bawang seberat 100 apa ya? Ya, 100 gram ya untuk memasak. Tidak mungkin sampai 100 on ya, terlalu banyak ya. Cukup 100 gram saja. Baik, sekarang kita perhatikan ini, ayo membaca. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Ini menimbang badan anak-anak. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Ya, ditimbang ya. Ini alat untuk menimbang badan ya. Catat hasilnya dalam tabel, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Ya, ini bisa dicoba nanti. Kalau punya timbangan badan bisa dicoba atau kemarin ya ada itu kelas tapi biasanya di sekolah ini. Tapi kalau tidak di sekolah tidak bisa. Di rumah aja dikira-kira ya teman-temannya atau keluarganya berat badannya berapa. Baik, anak nanti bisa kerjakan secara mandiri di rumah, bisa dilakukan untuk belajar mandiri ya. Baik, sekarang kita lanjut anak-anak. Ayo mengamati. Lani seneng membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani Lani anak yang sederhana ya. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Hidup sederhana itu bagaimana ya? Ini ada penjelasannya anak-anak. Ini ya kita baca lagi ya biar paham ya. Orang tua Lani cukup berada. Cukup berada ini maksudnya apa ya? Cukup berada itu maksudnya orang tua Lani ini orang yang kaya ya. Orang tua Lani adalah orang yang kaya, memiliki kekayaan ya. Namun ya Lani ya, meskipun orang tuanya kaya, Lani anak yang sederhana ya. Meskipun orang tuanya kaya tapi Lani ini hidupnya sederhana. Apa itu sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak foya-foya, ya, tidak bersenang-senang dengan harta, tapi hidupnya sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, ya. Nah, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta itu adalah hidup sederhana ya, sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Ya, sekarang anak coba, ini ada beberapa kata yang
eh, sesuai ya, yang sesuai dengan hidup sederhana. Kira-kira yang mana? Coba sekarang satu persatu. Rendah hati, apakah ini sesuai? Ya, rendah hati ini apa sih maknanya rendah hati, anak? Rendah hati itu maknanya adalah tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri, tidak yakin dengan yang dimiliki, bahkan tidak bersyukur, ya, kalau rendah hati. Tentunya tidak cocok ya. Mubazir, mubazir itu apa ya? Mubazir itu adalah selalu apa namanya itu ini berlebihan, ya, berlebihan dalam menggunakan harta itu mubazir namanya, ya. Misalnya kalian kalau sekolah sama orang tua diberi uang saku 5.000. Uang saku 5.000 itu kamu belikan jajan semua sampai habis. Nah, itu bisa disebut mubazir karena mubazir itu berlebihan. Yang semestinya uang 5.000 tadi itu bisa untuk uang saku di sekolah, nanti di rumah juga bisa disimpan, ditabung, ya. Supaya apa? Uangnya itu tidak dihabiskan, tapi sesuai kebutuhan, ya. Meskipun masih punya uang, tidak harus untuk dibelikan sesuai kebutuhan saja. Jadi tidak semuanya dibeli. Kalau menggunakan harta berlebihan bisa mubazir. Pelit, apakah pelit ini termasuk sederhana ya? Pelit ini Nana tidak termasuk sederhana. Kenapa? Karena pelit ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelit itu memang pelit itu tidak berlebihan anak-anak. Tapi kalau pelit itu ya bisa juga menunda-nunda atau tidak sesuai kebutuhan. Ya mestinya butuh tapi tidak diberikan, ya. Pelit, ada temannya yang mau pinjam tidak dipinjami, ya, karena eman-eman nanti misalnya pinjam pulpen, jangan nanti pulpen saya habis, saya tidak punya lagi, misalnya tidak mau berbagi, ya, makanya tidak masuk. Secukupnya, ya, ini cocok ini secukupnya ini, ya, secukupnya ini berarti sesuai kebutuhan, ya, kita cari yang sesuai kebutuhan, ya. Boros, ya tentu boros ini sama dengan mubazir, ya, tidak sesuai kebutuhan. Berlebih-lebihan ini juga sama. Cermat, nah kalau cermat ini sesuai kebutuhan, ya. Mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, itu namanya cermat. Mengetahui mana yang akan dibeli dan mana yang tidak, meskipun punya uang banyak tapi tidak semuanya dibeli, sesuai kebutuhan. Cermat ini sesuai kebutuhan. Berbagi, nah ini berbagi lawan katanya pelit, ya. Berbagi ini bagus, ya. Ini pun juga sesuai kebutuhan, ya. Pada waktu temannya butuh dipinjami, nah itu namanya sesuai kebutuhan. Berbagi, temannya tidak butuh dipinjami, nah itu tidak sesuai kebutuhan. Bahkan kalau berbagi itu berarti sesuai kebutuhan. Sombong, nah tentu sombong ini sifat yang tidak boleh, ya, baik kaya tidak kaya, ya, itu tidak boleh sombong. Hemat, nah hemat ini sifat yang perlu untuk kita lakukan, maka ini hemat ini juga sesuai kebutuhan. Jadi mana yang cocok, ya? Yang sederhana tadi, nah secukupnya, ya. Terus cermat, ya, berbagi, hemat, nah itu yang tepat dengan hidup sederhana. Baik, sekarang jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pendapatmu. Ya, anak silahkan kalian bisa mengerjakan secara mandiri, ya, tentang hidup sederhana. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Di sini ada pembelajaran berkait ayo diskusi. Ya, diskusikan bersama temanmu. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut, ya. Ini pun juga bisa dikerjakan secara mandiri, ya. Ini juga sama, ya, di atas. Baik, sekarang kita lanjutkan yang di ini, ya. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana, kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan tanda centang. Ya, baik anak, sekarang kita perhatikan, ya, ada pernyataan, ya. Pernyataan tentang hidup sederhana.
Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Kira-kira kalian setuju apa enggak? Ya, setuju karena sudah paham ya. Saya telah menerapkan hidup sederhana. Ya, karena sudah tahu, ya tentu kalian pasti akan menerapkan sederhana. Setuju, baik. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Ya, pasti kalian juga setuju ya, karena ini cara hidup yang baik. Saya merasa nyaman hidup sederhana. Iya tentu ya, karena sederhana pasti akan nyaman hidupnya. Ini pasti setuju ya. Saya akan menerapkan sikap sederhana. Sudah pasti setuju. Maka ini mesti setuju semua ya, karena kita pasti akan berupaya untuk hidup yang baik, yaitu dengan salah satunya hidup sederhana. Baik anak-anak, saya kira cukup ya pembelajaran untuk pembelajaran ke-6 ya. Ke-5 Pak. Coba kita cek lagi di atas tadi. Ini adalah pembelajaran yang ke-6 ya, pembelajaran terakhir di subtema 2 ya. Tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menambah baikkan sebuah ilmu yang bermanfaat dan membuat kalian semua menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang pinter, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, dan juga tentu anak-anak yang nantinya akan berguna bagi kehidupan bangsa. Amin. Baik anak-anak, Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.